Udah. Satu, dua, tiga. Hai semua, gimana nih kabar kalian semua? Pasti selalu baik ya kan, karena apalagi ini awal tahun, apalagi kemarin baru tahun baru. Sekarang aku lagi bersemangat banget nih, karena topik pembicaraan kali ini gak ngebosenin, apalagi untuk para perempuan-perempuan, cewek-cewek di luar sana. Karena kali ini topik kali ini khususnya untuk para cewek, ya kan? Kali ini aku bakal membahas tentang apa sih dan gimana sih generasi Z itu. Sampai 7 aja ya. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devina Ananta. Tapi kali ini saya nggak sendirian karena saya bersama teman saya. Halo guys, kenalin, nama aku Cantika. Ya, tapi kali ini aku nggak sendirian karena aku bersama Cantika. Halo Cantika. Halo Pina. Dan sekarang aku boleh nggak nanya-nanya ke kamu tentang apa sih dan gimana sih menurut kamu generasi Z itu? Boleh dong. Ini apa nih? Oke guys, karena Cantika mau menjawab semua pertanyaan aku tentang generasi Z itu, mari kita dengerin dan simak podcast kali ini. Oh iya, apa sih mayoritas generasi Z akan mempunyai karakter yang lebih baik dibandingkan dengan X dan Y? Menurut kamu aja sih? Kalau menurut aku sih, karakter itu baik buruknya tergantung kita yang menilai ya. Terus standar apa yang digunakan juga tergantung kita, bukan orang lain yang menilai. Karena generasi Z itu kan yang menilai kita. Kalau orang lain kan gak mungkin. Kayak apa ya? Jadi Kayak menurut kamu itu yang nilai diri kita sendiri, iya. bukan orang lain. Bukan orang lain. Oke. Terus tuh kalau menurutmu aja ya, bagaimana sih memahami karakteristik yang ada di generasi Z itu? Kan tadi kan yang menilai diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan ini aku mau nanyain aja, sepahammu aja. Dan karakteristik menurut kamu apa sih generasi Z itu? Selain menilai diri kita sendiri. Kamu memahaminya. Ya. Kalau menurut aku sih memahaminya itu perkembangan diri ya, dengan karir atau kesuksesan kan. Kesuksesan kan juga dari kita sendiri, bukan orang lain. Jadi ya perkembangan itu juga termasuk diri sendiri. Orang lain kan ya orang lain, bukan diri kita. Jadi kita tuh harus memahami dan selalu mendalami generasi Z yang akan datang atau akhir-akhir ini. Iya. Oke. Kenapa sih kita itu disebut generasi Z akhir-akhir ini? Karena kan generasi Z ini gimana ya? Kayak dia itu semakin maju dan kenapa kita itu di zaman sekarang kenapa kita ini disebut dengan generasi Z? Karena kan generasi sebelumnya kan X dan Y. Ya. Jadi yang tadi yang menilai diri kita sendiri. iya, kan karena yang sebelumnya kan sebelum ada generasi Z kan ada X dan Y. Jadi kalau misalnya kenapa kita disebut generasi Z? Ya itu karena nilainya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi menurut kamu yang akhir-akhir ini generasi Z ini karena dia menurut diri kita sendiri dan bukan yang nilai kita lain. itu bukan orang lain, karena itu yang nilai diri kita sendiri. Iya. Terus tuh apakah sih generasi Z sama dengan generasi milenial? Kan kayak hampir mirip gitu loh. Kalau menurutku sih beda ya. Kalau misalnya generasi Z itu kan dari kita sendiri. Nah, kalau misalnya generasi milenial itu kayak apa sih menurut kamu? Menurut aku sih generasi milenial itu lebih tepatnya ke
orang lain yang nilai diri kita, bukan kita sendiri yang nilai. Gitu sih kalau menurut aku Jadi perbedaannya. generasi Z sama dengan generasi milenial ini hampir sama ya. Hampir sama, cuman agak berbeda sedikit. Jadi generasi Z itu menurut kita, dan generasi milenial ini mungkin hampir kayak 11-12 sama Iya, dengan 11-12. generasi Z ini ya. Dan kan tadi misalnya sudah generasi perbedaannya dari generasi Z dengan generasi milenial. Sekarang aku mau nanya, salah satu keunggulan dari generasi Z itu dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya itu gimana sih? Sebelumnya kan belum maju nih. Nah, setelah ada generasi Z ini, keunggulan apa yang semakin maju dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya yang sebelum generasi Z ini datang? Karena kan mereka lebih cenderung ke beradaptasi dengan teknologi ya sekarang ya. Apalagi kayak kita ini teknologi, bukan baca-baca lagi. Terus bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu bahkan tidak jarang dengan generasi sebelumnya. Karena mendapatkan informasi nggak bisa lewat teknologi dibanding dengan buku kan. Karena kita jarang baca buku sih sebenarnya. Iya sih, karena Iya kan? kan semakin maju Iya. buku itu kayak apa ya, kayak sudah jarang banget dibaca sama orang. Apalagi kita sudah punya HP yang apa-apa langsung cari di Google. Ya, tapi menurutku buku itu penting sih, karena kan Iya, sebelumnya ada HP kan kita harus membaca buku. benar-benar. Terus tuh kelebihan apa sih yang ada di generasi Z itu? Kelebihan. Kalau kelebihannya sih pengetahuan yang luas ya, karena mudahnya akses informasi, terus juga terbuka terhadap perkembangan yang ada ya, dan mempunyai motivasi yang tinggi seperti kita gini. Jadi kayak semakin maju Ya, semakin maju teknologi. teknologi juga akan mempunyai motivasi yang tinggi. Jadi kayak ceritanya tuh kayak kita tuh mendapatkan informasi-informasi yang Iya, kalau misalnya kan tadi kan aku nanyanya kelebihan generasi Z. Aku mau nanya deh sekarang, kekurangan apa sih yang ada di generasi Z ini, kayak kekurangannya? kan kayak tadi kan kelebihannya kan kayak mempunyai teknologi ya Iya. sekarang kan ya. Kalau kekurangannya itu tidak fokus terhadap satu hal sih, karena kan kita udah punya HP terus nggak fokus ke yang lain. Iya. Jadi kayak misalnya buku itu udah nggak penting. Kayak misalnya buku kan cuman kita tinggal baca doang, baru Iya. itu kita tertidur kadang kan. Jadi emosi juga cenderung labil kadang-kadang. Jadi kayak itu ya, sama. Iya, terlalu bergantung pada teknologi sekarang. Terus tuh menurut kamu sekarang aku yang nanya, menurut kamu setelah ada generasi Z ini, kamu jadi kayak gimana dari sebelum generasi-generasi yang kemarin dan setelah ini adanya generasi Z? Kalau aku sih ya ada positif sama negatifnya juga ya. Kayak tadi positifnya ya kita bisa Kayak tahu informasi iya, ya. tahu informasi lewat teknologi. Terus negatifnya juga ada, nggak membaca buku atau berita kayak koran-koran gitu sih kalau menurut aku. Jadi semakin Semakin ada- maju iya. semakin maju juga kita ya, semakin teknologi. maju dan semakin maju lagi, dan berita-berita yang ada di koran, majalah itu sampai nggak pernah kebaca Nggak karena pernah adanya HP, informasi-informasi. Jadi kita tuh pasti apa-apa dapatnya dari HP, dan buku itu juga nggak pernah dibaca. Buku tuh ngebosanin kalau misalnya Iya. kita baca kan. Tapi kalau dulu ndak kan. Iya, kalau dulu enggak karena nggak ada HP. Terus tuh kan apalagi nih cewek-cewek ini kayak lebih suka main handphone daripada nonton TV. Paling kalau nonton paling cuma nonton drakor. Iya, nonton drakor, anime ya. Terus tuh model pembelajaran apa yang sesuai dengan generasi Z? Kayak model pembelajarannya aja sih.
Model selama pembelajarannya. ada generasi Z ini kamu tuh belajar karena adanya generasi Z ini? Kalau aku sih agar apa ya, kayak lebih mudah gitu ya kalau belajar dengan teknologi, karena misalnya kita cari apa-apa udah ada di situ. Oh Udah iya. di Google kan. Iya. Jadi Jadi kayak tuh orang langsung lebih- friendly ya. lebih memudahkan gitu. Kalau apa nggak susah, nggak tanya ke teman kalau misalnya Iya. susah. Jadi langsung nanya di Brandly. Friendly. Jadi generasi Z itu kayak sama seperti kayak majunya teknologi, Iya, majunya sumber-sumber informasi Benar. yang datang. Jadi kita tuh nggak perlu membaca buku, langsung cari di HP ada. Terus kan model pembelajarannya itu kayak misalnya ada soal nih, pembelajarannya tuh nggak ada di buku, pasti langsung nyarinya Di HP. iya di HP. Di HP atau di laptop gitu. Jadi langsung nyarinya langsung di Di apa ya, di HP nyarinya. Karena kan nggak pakai buku, bukan nggak pakai buku, lebih ke HP sih kalau kita ya. Lebih sering ke HP kalau dengan kita anak-anak muda. Iya, jadi yang dimaksud dengan generasi Z ini kan adanya mempermudah, terus tuh kayak mencari sumber-sumber informasi yang datang itu selalu terupdate lah intinya. Iya, benar-benar. Terus tuh buku atau misalnya majalah itu sudah nggak kepake Udah nggak karena kepake adanya banget. generasi Z ini. Kayak generasi ini tuh kayak semakin maju dan semakin maju karena menurut aku sendiri adanya generasi Z ini kita juga dipermudah sih, karena apalagi zaman sekarang yang lebih maju ini kayak buku itu sudah nggak penting buat kita. Iya, nggak Aslinya tuh masih penting banget karena kita Bukan nggak penting sih, cuman kayak lebih jarang baca aja ya. iya lebih jarang malahan Lebih nggak jarang pernah banget. malahan nggak pernah dibaca. Apalagi kalau udah ada Google Classroom gitu kan, jadi lebih lewat ke teknologi HP, nggak buka-buka buku lagi. Iya, langsung Google Brandly. Iya. Dapat udah jawabannya. Iya guys, jadi generasi Z sama generasi milenial itu hampir mirip. Katanya si teman aku namanya Cantika, Iya, itu hampir hampir mirip karena ya hampir 11-12 itu sama generasi sebelumnya juga. karena itu terlalu memahami apa sih generasi Z itu dan gimana, dan sekarang kalian sudah tahu kan gimana sih generasi Z itu dan perkembangan apa yang semakin maju tentang generasi Z ini. Jadi guys, begitu. Karena topik pembicaraan kali ini tentang generasi Z dan teman aku yang bernama Cantika sudah menjawabnya dan kita semakin tahu apa itu generasi Z. ya. Jadi sekian podcast pembahasan tentang generasi Z kali ini. Saya Devina. Saya Cantika. Terima kasih untuk podcast kali ini. Bye bye. See you.